Halo my lovers, agama merupakan hal yang sangat lekat dengan kehidupan sehari-hari. Bahkan agama ada di setiap hela nafas manusia. Sebagian besar aturan dalam kehidupan manusia juga mengadopsi aturan agama masing-masing penganutnya. Agama identik dengan kepercayaan, yakni apa yang diyakini dan dipercayai manusia beribadah kepada Tuhan, yang mereka yakini keberadaan dan kekuasaannya. Mereka yakin bahwa ada kekuatan dan kekuasaan yang patut disembah, yang jauh melebihi kekuatan manusia. Lalu, apa arti kata agama itu? Jika kita perhatikan, kadang suatu agama diberi nama dari nama pendirinya atau nama tempat penyebarannya dan lain sebagainya. Sebagaimana ditemukan oleh Abu A'la Al-Maudidi bahwa agama memiliki arti dan memiliki makna tersendiri. Lalu, bagaimana asal mula agama itu muncul dan menjadikan nama sebuah agama? Berikut ulasannya. Seperti biasa, sebelum menonton, jangan lupa klik subscribe dan loncengnya agar tidak ketinggalan video berikutnya. Klik like juga ya, dan share buat yang belum tahu. Ayo kita dukung channel ini agar lebih bagus lagi. Agama Zoroaster. Zoroaster adalah agama di Parsi. Nama itu disandarkan pada nama pendirinya, yakni Zoroaster, yang meninggal pada tahun 583 sebelum Masehi. Zoroastrianisme, dikenal juga dengan nama Majusi, adalah sebuah agama dan ajaran filosofi yang didasari oleh ajaran Zarathustra, yang dalam bahasa Yunani disebut Zoroaster. Zoroastrisme dahulu kala adalah sebuah agama yang berasal dari daerah Persia kuno atau kini dikenal dengan nama Iran. Di Iran, Zoroastrianisme dikenal dengan sebutan Mazda Yasna, yaitu kepercayaan yang menyembah kepada Ahura Mazda atau Tuhan yang bijaksana. Kitab suci agama Majusi atau Zoroaster bernama Avesta yang mengandung arti bacaan dan pengetahuan. Kitab suci Avesta dulunya terdiri dari 21 buah kitab. Karena ada sejarah pemberontakan, maka kitab itu menjadi 5 kitab. Di antaranya Kitab Yasna, Kitab Visperet, Vendidat, Yas, dan Kirda Avesta. Agama Buddha. Agama Buddha atau Buddhism berasal dari nama Siddhartha Buddha Gautama, lahir pada tahun 560 sebelum Masehi di India. Buddha adalah gelar bagi Siddhartha yang dianggap memperoleh penerangan agung. Istilah ini yang berasal dari bahasa Sanskerta, Bud, yang bermakna telah mengetahui, adalah gelar kepada individu yang menyadari potensi penuh ke mereka untuk memajukan diri dan berkembang kesadarannya. Dalam penggunaan kontemporer, ia sering digunakan untuk merujuk Siddhartha Gautama, guru agama dan pendiri agama Buddha. Dianggap Buddha dalam zaman ini. Dalam penggunaan lain, ia merupakan tarikan dan contoh bagi manusia yang telah sadar. Penganut agama Buddha tidak menganggap Siddhartha Gautama sebagai sang yang Buddha pertama atau yang terakhir. Secara teknis, Buddha seseorang yang menemukan Dharma atau Dhamma yang bermaksud kebenaran, perkara yang sebenarnya, akal budi, kesulitan, keadaan manusia, dan jalan benar kepada kebebasan melalui kesadaran. Datang selepas karma yang bagus, tujuan dikekalkan seimbang dan semua tindakan buruk tidak mahir ditinggalkan. Kitab suci agama Buddha adalah Tripitaka. Kitab Tripitaka dibagi menjadi 3 kitab, yakni Vinaya Pitaka, isinya aturan-aturan Sanghya untuk biksu atau biksuni. Kedua, Sutta Pitaka, isinya tentang wacana-wacana Buddha. Dan yang ketiga adalah Abhidhamma Pitaka, isinya tentang penjelasan sistematik atau ilmu pengetahuan dari Buddha. Agama Yahudi. Agama Yahudi berasal dari nama negara Yudea atau Yahuda. Agama Yahudi adalah agama asli bangsa Yahudi yang merangkum keseluruhan tradisi dan peradaban religi, budaya maupun hukum bangsa Yahudi. Bagi umat Yahudi yang taat, agama Yahudi adalah ungkapan nyata dari perjanjian antara Tuhan dan Bani Israel. Kitab agama Yahudi adalah kitab Taurat. Kitab ini adalah bagian dari Hasanah Susastra yang terdiri atas kumpulan tanah atau Alkitab Ibrani dan kumpulan tradisi tutur yang baru dibukukan kemudian hari, semisal Midrash dan Talmud. Keempat, agama Hindu. Agama Hindu adalah asal dari sebuah kumpulan macam-macam agama dan tanggapan tentang dunia dari orang-orang India. Dalam bahasa Persia, kata Hindu berakar dari kata Sindhu, yaitu bahasa Sanskerta. Dalam Rigveda, bangsa Arya menyebut wilayah mereka sebagai Sapta Sindhu, wilayah dengan 7 sungai di barat daya anak benua India, yang salah satu sungai tersebut bernama Sungai Indus. Pada awalnya, kata Hindu merujuk pada masyarakat yang hidup di wilayah Sungai Sindhu.
Hindu sendiri sebenarnya baru terbentuk setelah Masehi ketika beberapa kitab dari Weda digenapi oleh para Brahmana. Pada zaman munculnya agama Buddha, agama Hindu sama sekali belum muncul, semuanya masih mengenal sebagai ajaran Weda. Kitab Hindu dibagi menjadi dua kelas, yaitu Sruti dan Smriti. Sruti artinya apa yang didengar. Kitab ini mengacu kepada kumpulan-kumpulan Weda yang merupakan bentuk pustaka Hindu tertua. Banyak umat Hindu mengagungkan Weda sebagai kebenaran abadi yang diwahyukan kepada para resi purbakala. Weda dibagi menjadi 4 bagian, seperti Rigveda, Samveda, Yajurveda, dan Atharvaveda. Dan ditambah lagi, bagian lain dalam kitab Sruti adalah kitab Upanishad. Kumpulan Upanishad berfokus kepada pandangan spiritual dan ajaran filosofis, serta memperbincangkan tentang Brahman dan reinkarnasi. Sementara kitab-kitab Hindu yang termasuk Sruti digolongkan ke dalam Smriti, yaitu kitab ingatan. Kitab Smriti yang terkenal yaitu Wiracarita India atau Itahasa, terdiri dari kitab Mahabharata dan kitab Ramayana. Agama Kristen. Agama Kristen diambil dari nama Tuhan yang dipujanya, yakni Yesus Kristus. Pengikut Kristus disebut pula orang-orang Kristen. Dalam Al-Quran ada istilah Nasrani atau Nasoro, disandarkan pada asal daerah Yesus, yakni Nazaret. Kitab suci umat Kristen disebut Alkitab atau Bible, terdiri dari kitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Agama Islam. Islam berasal dari kata salima, yuslimu istislam, artinya tunduk atau patuh. Juga berasal dari kata yaslamu salam, yang berarti selamat, sejahtera atau damai. Menurut bahasa Arab, pecahan kata Islam mengandung pengertian Islamul wajh, ikhlas menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Istislama, tunduk secara total kepada Allah. Salama atau salim, suci dan bersih. Salam artinya selamat atau sejahtera, dan silmun, tenang dan damai. Secara rinci, Islam dapat kita artikan sebagai tunduk dan menerima segala perintah dan larangan Allah yang terdapat dalam wahyu yang diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada para nabi dan rasul yang terhimpun di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Manusia yang menerima ajaran Islam disebut Muslim. Seorang Muslim mengikuti ajaran Islam secara total, tunduk dan patuh, dan perbuatannya membawa perdamaian dan keselamatan bagi manusia. Dia terikat untuk mengimani, menghayati dan mengamalkan Al-Quran dan As-Sunnah. Nama Islam sudah diresmikan oleh Tuhan itu sendiri, sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman di dalam Al-Quranul Karim, "Pada hari ini telah kusempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah kucukupkan kepadamu nikmatku, dan telah kuridhoi Islam itu jadi agama bagimu. Wallahu alam bishawab."